Oke, kita akan mulai ya untuk kuliahan MKP Ergonomi Perkantoran. Oke, kita akan mulai terkait dengan secara umum ya, dibahas atau dikaji dalam ergonomi perkantoran. Ya, dalam penerapannya ergonomi perkantoran ini bisa dimanfaatkan atau bisa diaplikasikan baik oleh perusahaan ataupun juga bagian manajemen untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya cedera pada karyawan atau tenaga kerja di lingkungan kerja kantor. Kegiatan utamanya ini adalah dengan cara misalkan contohnya ya, menyesuaikan luas ruang kerja ya, dengan jumlah pekerja ya, lalu menyesuaikan peralatan kerja kantor ya dengan tubuh rata-rata pekerjaannya ya. Jadi peralatan-peralatan perkantoran ya memang harus disesuaikan dengan ukuran tubuh dari pekerja atau karyawan. Itu bisa diberikan atau bisa disesuaikan ya, oleh pihak perusahaan atau manajemen perusahaannya. Ya, tentu dalam tujuannya penerapan atau aplikasi dari Office Ergonomics ini untuk meningkatkan kinerja atau performa kerja. Ya, dengan kita menghilangkan atau meminimalisir mengurangi berbagai kendala yang dihadapi karyawan untuk mencapai performance yang terbaik oleh para karyawan. Ya, sehingga tercipta kinerja, hasil kinerja yang efektif, efisien, dan produktif. Ya, secara umum gejala-gejala permasalahan yang biasanya ditemui dalam office ya, dalam ergonomi perkantoran ya, ini ada beberapa yang menjadi gejala-gejala umum yang menjadi tanda yang menjadi gejala ada permasalahan yang diderita oleh para pekerja di kantor.
Contohnya misalkan sakit ya pada pergelangan tangan, lengan, yang bisa disebabkan karena ada tekanan ya, ada stres pada saat bekerja, misalkan biasanya ya, ketika menggunakan keyboard ya, menggunakan laptop, ya, seringkali pergelangan tangan kita itu mengalami stres, ya, mengalami tekanan sebagai tumpuan ya, ketika kita melakukan aktivitas mengetik ya, atau ya lebih banyak aktivitas mengetik di keyboard di laptop. Kemudian juga biasanya terkena sakit pada lengan bawah ya, lengan bagian bawah. Jadi kalau tangan ini kan ada atas, ada lengan bawah ya. Dan biasanya juga yang diderita oleh para pekerja itu adalah sakit di lengan bawah. Bisa disebabkan posisi ya, posisi kurang lebih sama juga ya, posisi antara sudut ya, sudut yang membentuk lengan bawah ya itu tidak sesuai ya, misalkan yang membentuk 90 derajat ya. Dimana misalkan ya lengan bawah ini harus derajatnya kurang dari 90 derajat ya, akibatkan tegang pada bagian lengan bawah ya, yang berujung pada sakit. Lalu siku ya, leher karena posisi secara statis, biasanya aktivitas pekerjaan di kantor yang harus menatap layar komputer ya, atau layar laptop ya, ataupun juga ya karena menyesuaikan posisi layar laptop ya. Kemudian punggung ya, yang harus dengan posisi yang statis ya, yang statis dan dalam jangka waktu yang lama. Dan dalam posisi-posisi yang statis ya, atau apalagi posisi-posisi yang tidak ideal ya, ya janggal gitu, itu pasti akan mengakibatkan permasalahan ya, yaitu misalkan ya sakit ya, nyeri ya, pada si pekerja. Kemudian mata kering ya, atau gatal atau bahkan sakit kalau misalnya sudah terlalu parah ya. Yang diakibatkan biasanya kalau mata ya, mata kering gatal ini ya karena menatap melihat layar ya, melihat layar ya, mengurangi aktivitas berkedip ya, dimana kalau aktivitas kedipan ya itu ya untuk membasahi kelopak mata gitu ya. Tapi karena aktivitas yang bekerja menatap layar gitu ya dengan cahaya ya, sehingga mengurangi kelembapan, ini mengakibatkan mata kering gitu ya, sehingga sensitif terhadap partikel ataupun juga benda-benda yang kecil gitu ya, debu misalkan, sehingga lebih mudah membuat mata kita ini sakit atau kering ya, atau gatal. Kemudian pandangan yang kabur dan berbayang ya, karena terjadi kelelahan ya, biasanya karena intensitas yang lama ya, kemudian ada kelelahan pada otot mata kita ya, kemudian terjadi penurunan terhadap kemampuan kapasitas mata yang mengakibatkan pandangan matanya ini menjadi kabur atau berbayang. Kemudian yang
berikutnya gejala yang biasanya dialami gitu ya, itu adalah kejang otot ya. Ya, karena posisi yang statis biasanya ini dilakukan oleh para pekerja ya, dengan kursi kemudian posisi tatapan pada layar komputer ya, atau aktivitas administratif ya, yang lain di kantor, ini bisa memberikan dampak pada kejang ya, di otot yang seharusnya ya tidak dibolehkan ya, dalam kondisi yang statis ataupun juga tidak dibolehkan dalam kondisi yang ya menegang terus menerus gitu. Jadi memang harus ada ya relaksasi dan fleksibilitas bergerak sehingga mengurangi kekenjangan pada otot. Kemudian adalah biasanya gejala yang muncul itu adalah rasa kebas ya pada tangan kita, atau ada sensasi seperti terbakar atau panas pada tangan akibat ya kondisi statis. Kemudian ada bagian yang stres ya, ada yang bagian menjadi tumpuan tekanan ya, sehingga ya mengurangi sirkulasi dalam darah di area tangan ya, atau pergelangan tangan, sehingga ya sirkulasi darah tidak lancar mengakibatkan rasa terbakar atau rasa kebas. Lalu kekuatan genggaman tangan ini berkurang ya, ini kan dampak dari intensitas yang langsung tinggi ya, lalu lama gitu, sering dilakukan. Nah ini juga dampaknya adalah kekuatan dari genggaman tangan kita ini berkurang ya. Dan ini bisa kita cek gitu ya, dalam untuk mengukur grip ya, mengukur genggaman, kekuatan genggaman orang ya, untuk bisa ya dilihat ya, ada permasalahan atau enggak, atau ya biasanya mungkin kita juga bisa cek gitu ya, ketika kita melakukan aktivitas sekitar pergelangan lengan bawah ya, pergelangan tangan, untuk ya mencoba mengecek seperti apa genggaman tangan kita masih kuat atau ada rasa sakit atau nyeri gitu ya ketika melakukan aktivitas tersebut. Kemudian bengkak ya, atau kaku pada pergelangan tangan. Lalu luas gerakan sendi pada bahu, leher, atau punggung ini berkurang ya, karena nyeri ya atau sakit ya, sehingga gerakan sendi ini lebih terbatas ya dalam melakukan gerakan, misalkan memutar ya, bergeser. Lalu yang berikutnya adalah salah satu yang bisa menjadi simptom atau gejala adalah badan yang terasa lemah atau ya sering lelah gitu ya, atau menjadi lemah atau menjadi lelah ya, ini menjadi gejala ya, gejala permasalahan terkait dengan ya topik dalam hal ini ergonomi perkantoran. Ya, jenis-jenis permasalahan ergonomi perkantoran ini ada mungkin secara umum ya, kita bisa klasifikasikan ini menjadi 5. Pertama, beban kerja ya, terkait dengan beban kerja, kemudian
computer vision syndrome, kemudian stres kerja, lalu kelelahan, kemudian gangguan otot tulang rangka akibat kerja ya, atau bisa disebut gotrak ya, kalau sekarang. Kalau dulu beberapa sebelumnya ya disebutnya biasanya MSDS ya, atau yang terkait dengan tulang rangka. Atau kalau gotrak ini adanya ya, permasalahan terkait dengan akibat kerja ya. Ya, terkait dengan beban kerja, bisa juga klasifikasikan beban kerja ini diakibatkan ada dua faktor, faktor eksternal dan juga faktor internal. Ya. Dimana faktor eksternal ini beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja. Ya. Contohnya adalah tugas ya, tugas atau tas dari pekerjaan itu sendiri. Ya. Kemudian organisasi dan lingkungan kerja. Ya, dalam hal ini ya tugas ya, ataupun juga pekerjaan ya, job desk itu adalah salah satu menjadi faktor ya beban kerja ya. Yang biasanya ini akan menjadi masalah ketika tugas itu tidak sesuai dengan kapasitas ya. Kapasitas si pekerja ya, bisa jadi dari intensitas ya, intensitas pekerjaan itu dilakukan, kemudian juga adalah jenis ya, jenis pekerjaannya ya, lalu proses pekerjaannya, kemudian juga ya waktunya ya, waktu pekerjaan. Lalu yang berikutnya adalah organisasi. Ya, ketika bekerja di kantor, ya seorang karyawan itu dia tidak bekerja sendirian, ya, tapi ada hubungan ya, dengan rekan kerja, dengan atasan, ya, ataupun secara luasnya dalam hal organisasi kerja, ya, itu pasti ada hubungan keterkaitan ya antara masing-masing individunya. Kemudian dengan namanya ada organisasi perusahaan, ya, artinya yang memiliki regulasi, memiliki aturan yang melekat pada karyawan, pada pekerja, dan hal itu juga menjadi ya beban ya, artinya beban itu bisa berupa target, bisa berupa fleksibilitas kerjanya gitu ya. Tentu berbeda, misalkan orang atau ya orang yang bekerja bisa di mana aja gitu ya, atau WFA, atau juga dibandingkan dengan orang yang harus bekerja di kantor, di ruang kerja kantornya gitu ya. Tentu bebannya berbeda gitu ya. Baik sedikit atau besar gitu ya. Tetapi yang bisa menjadi pemahaman umum adalah di mana ya kalau orang yang bekerja di, atau orang yang bisa bekerja di mana aja gitu ya, di rumahnya atau di tempat yang lebih menurut secara subjektivitas itu lebih nyaman gitu ya, dengan beban kerja yang sama pasti dia akan lebih nyaman, lebih ya lebih secara stres ya, secara beban kerja itu lebih sedikit
lebih berkurang dibandingkan dengan ya orang yang bekerja di kantor, karena ya dia tidak hanya bekerja tapi juga harus yang mengikuti aturan yang ada di dalam kantor, misalkan dari pakaian ya, dan lain-lain. Lalu lingkungan kerja ya, baik lingkungan fisik ataupun juga lingkungan secara psikologis. Yang berikutnya ya faktor internal ya, ini bisa dikatakan faktor internal ini ya reaksi ya atau respon dari adanya beban kerja eksternal tadi. Oke, berikutnya komputer vision syndrome. Jadi di mana sering kali dirasakan oleh orang-orang yang menggunakan komputer dalam waktu lama, matanya terasa pegal atau lelah. Ya, karena penggunaan komputer yang lama. Nah, ketika kita melihat menatap layar komputer, biasanya aktivitas berkedipnya itu akan berkurang. Karena dia harus fokus, itu akan mengurangi kedipan. Ya, gejalanya dari CVS ini adalah mata ya terasa pegal ya, kemudian penglihatan pandangan ya kabur ya, ada blur, kemudian mata juga ya kering gitu ya, mata keringnya ya dirasa gatal ya, ataupun juga pedih ya, karena ada partikel-partikel yang menempel pada mata. Lalu sakit kepala ya, bisa sakit kepala semua atau migrain ya, ataupun juga leher dan pundak ini sakit ya. Ya, cara keluhannya ini ada beberapa cara ya. Pertama, mengatur dari segi penerangan ya. Ya, sesuai dengan aktivitas pekerjaan ya. Dan juga mengurangi kondisi ya, dan tidak boleh ada silau ya, yang menyebabkan silau di layar komputer ya. Lalu mengatur posisi layar komputer ya. Antara layar dan pandangan mata ya, itu harus diatur sehingga dalam kondisi yang nyaman. Kemudian mengatur jeda ya, kontak dengan layar ya. Jadi perlu diatur waktu aktivitas kita, kontak kita dengan layar komputer atau laptop, sehingga tidak terlalu lama ya, dalam aktivitas melihat layar komputer ya, karena bisa menyebabkan ya mata kering ya, pegal ya,
kemudian juga bisa nyeri ya pada leher atau pundak. Lalu juga perlu menyiapkan kursi kerja yang nyaman ya, karena kursi kerja yang memposisikan kaki itu tidak tergantung ya, tergantung di di kursi. Walaupun tidak ketinggiannya kurang gitu ya, ketinggian kaki kita itu kurang dengan alas dan lantai, ya harus ada ya alat bantu ya untuk bagaimana kaki itu tidak tergantung di kursi. Kemudian juga terkait dengan kursi juga ya, selain posisi kaki, posisi punggung ya, pinggang dan leher ya, di mana ya perlu menyediakan kursi yang ada sandaran pinggul ya, sandaran bagian belakang punggung ya, bagian bawah dan bagian leher ya, ada sandaran leher. Lalu yang ketiga, jenis-jenis permasalahan dalam kantoran ya terkait dengan stres kerja ya, di ya dalam aktivitas ya pekerjaan di kantor. Biasanya karyawan ini menyelesaikan atau melaksanakan tugas ya, yang memiliki deadline tertentu dan sifatnya itu repetitif ya, berulang. Contoh misalkan aktivitas yang berulang itu kayak mengetik gitu ya, dimana harus cepat, punya deadline, dan itu berulang gitu, dalam sehari ataupun juga setiap harinya ya, itu melakukan pekerjaan yang berulang dan aktivitas yang repetitif ya secara psikologis ya akan menimbulkan kebosanan juga. Nah, semakin besar tuntutan pekerjaan dan juga tingkat aktivitas pekerjaan yang repetitif ya, ini juga akan semakin tinggi ya dalam memberikan dampak pada gangguan kesehatan dan stres kerja. Untuk faktor-faktor dari penyebab stres kerja, diantaranya kondisi pekerjaan, kondisi kerja yang aktivitas pekerjaan ya, yang misalkan tadi repetitif, kemudian juga deadline ya, yang misalkan tidak sesuai gitu ya, deadline yang seringkali misalkan mendadak, ataupun juga deadline yang secara ukuran pekerjaannya ya tidak sesuai dengan beban kerja. Lalu konflik peran atau ya dalam hal ini di dalam organisasi perusahaan tentu punya job desk ya, punya tanggung jawab, punya peran-peran masing-masing. Nah, umumnya gitu ya, perusahaan atau organisasi yang secara tanggung jawab, secara peran itu tidak jelas otoritasnya, ini juga akan menghasilkan masalah yang berdampak pada stres kerja, sehingga peran ataupun juga tanggung jawab dari para karyawan itu memang harusnya punya peran yang jelas ya.
antar masing-masing, antara sesama level yang sama atau antara level yang berbeda, itu punya otoritas, punya peran yang jelas, ya. Sehingga karyawan tidak merasa kebingungan dalam menyelesaikan kerjanya. Karena kalau itu terjadi ya ketidakjelasan, maka ya dampaknya akan ada konflik. Konflik ini akan menyebabkan pekerja atau karyawan ini stres. Lalu pengembangan karir ya, di mana para pekerja tentu akan punya ekspektasi ya, dalam rencana pengembangan karir ini. Ya, di sini dalam di dunia kerja ya, harus dari pihak perusahaan manajemen harus ya memberikan gambaran yang jelas terkait dengan pengembangan karir sih. Katanya karyawan ketika ingin bekerja, dia tahu ya langkah-langkah untuk mencapai posisi yang tertinggi, gitu ya. Atau tahu karyawan itu untuk bagaimana ya bisa mendapatkan insentif yang maksimal ya. Tahu juga ya bagaimana karir di perusahaan itu ya. Dia tahu maksudnya ketika dia baru masuk, dia masih jadi staff operator ya. Tapi dia juga tahu bagaimana cara untuk menjadi supervisor, menjadi manajer, atau menjadi pemimpin perusahaan itu. Nah, itu harus jelas ya, sehingga ya mereka tidak memiliki kebingungan atau tidak tertekan gitu ya dengan tuntutan-tuntutan, karena karyawan secara jelas tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, untuk mencapai target pekerjaan. Lalu yang berikutnya adalah struktur organisasi ya. Artinya pembagian antara struktur di organisasi pekerjaan ya di perusahaan itu diketahui oleh para karyawan ya, sehingga tahu apa tugas dan tanggung jawab ya, hak dan kewajiban ya, dan juga batas-batas otoritas dari masing-masing karyawan. Sebentar ya.
Oke, berikutnya adalah jenis yang berikutnya kelelahan, ya, dimana kelelahan ini ya kondisi tubuh ya yang berakibat pada penurunan performa ya, dan juga berkurangnya daya tahan tubuh untuk bekerja. Lalu kelelahan juga dikatakan sebagai kondisi atau fenomena penurunan kemampuan ya dan efisiensi aktivitas mental atau fisik atau yang disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan ya ataupun juga bisa diakibatkan karena penyakit. Ya, kelelahan secara umum ini tercermin dari gejala perubahan secara psikologis ya berupa kelambanan dalam aktivitas motorik ya dan respirasi ya, ataupun juga adanya rasa sakit, kemudian lelah atau berat ya pada bola mata, lalu juga penurunan pada motivasi ya aktivitas ya, dan juga fisik. Nah, berdasarkan penyebabnya, kelelahan bisa dibedakan menjadi dua ya, kelelahan secara fisiologis ya, dan juga kelelahan psikologis. Ya untuk fisiologis ya, ini yang disebabkan karena faktor fisik ya, bisingan, suhu ya, atau kalau psikologis ya ini seperti faktor-faktor internal ya, konflik ya, kemudian pekerjaan yang monoton ya, atau karena keterpaksaan ya dalam bekerja, lalu juga kerjaan yang bertumpuk ya. Nah, lalu faktor-faktor yang menyebabkan kelelahan kerja ini bisa diakibatkan karena medis ya. Artinya karena medis itu karena ya sakit ya ketika misalkan demam, batuk, pilek atau penyakit yang lain gitu ya. Ini tentu akan menurunkan kapasitas orang gitu ya dalam melakukan aktivitas secara fisik atau mental ya karena memang ada gangguan terkait dengan kesehatan ya namanya tubuh ketika terkena gangguan terkena sakit gitu ya artinya ada ya penurunan kemampuan ya, sehingga kelelahannya pun lebih rentan. Kemudian dari gaya hidup ya, si karyawan atau pekerja ya, misalkan dari gaya hidup karena dari segi istirahat ya waktu istirahat kemudian juga aktivitas olahraga yang dia kerjakan ya tentu berbeda ya. Kapasitas fisik mental seseorang yang rajin berolahraga dibandingkan dengan ya orang-orang yang jarang olahraga atau gaya hidup misalkan mengkonsumsi ya hal-hal yang tidak menyehatkan misalkan merokok, minum alkohol gitu ya, minuman beralkohol ya, ataupun juga makan makanan yang tidak sehat ya makanan fast food ya ataupun yang ya berlemak atau ya berlemak yang sangat berlebihan gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap kemampuan dari tubuh ya. Sehingga berdampak juga pada kelelahan karyawan. Kemudian ya kondisi tempat kerja ya, kondisi tempat kerja secara lingkungan ya. Kalau dari segi lingkungan misalkan suhu, temperatur ya, kemudian pencahayaan, kebisingan ya itu juga akan berpengaruh terhadap
kelelahan ya, baik secara mental ataupun juga fisik. Ketika seorang misalkan di kantor gitu ya, eh, tempat kerja yang secara temperatur atau suhunya terlalu panas ya, atau panas gitu ya, tentu dia akan kapasitas ya, eh, dari tubuhnya itu akan berkurang gitu ya, karena aktivitas metabolisme tubuhnya itu harus bekerja untuk menyelesaikan ya kondisi lingkungan yang panas ya. Ditambah dia harus melakukan aktivitas pekerjaan dibandingkan orang yang bekerja atau karyawan yang bekerja di lingkungan atau tempat kerja yang ya nyaman secara suhu atau temperatur. Lalu secara psikologis ya, ya ketika kondisi psikologis orang ini baik ya, sehat secara mental, ya tentu dia juga ya mengerjakan aktivitas pekerjaan itu lebih besar dibandingkan orang yang punya tekanan secara psikologis ya di rumahnya, ataupun di tempat kerjanya sendiri gitu ya. Itu juga ya itu akan memberikan ya hasil yang uh, lebih lebih kurang ya, dibandingkan dengan tadi kerja yang tidak tekanan ataupun juga secara psikologis. Oke, kemudian gangguan otot tulang rangka ya akibat kerja atau kontrak. Nah di sini ya biasanya ini terjadi karena aktivitas di kantor ya, pekerjaan kantoran itu aktivitasnya biasanya berulang ya atau repetitif, maka biasanya akan mengakibatkan cedera ya, ataupun juga nyeri ya di tulang belakang ya, karena aktivitasnya biasanya duduk ya, dengan waktu yang lama ya, berjam-jam, dan ya ini akan berdampak pada gangguan ya pada otot tulang rangka kita. Ya, keluhan di otot ini bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok ya. Yang pertama keluhan sementara ataupun juga keluhan yang tetap. Ya, keluhan sementara ini biasanya terjadi gitu ya, tapi sifatnya sementara, dia hilang gitu, ketika beban kerjaannya hilang atau berkurang ya. Lalu tetap ya, ini sifatnya tetap gitu ya, walaupun beban kerjaannya dihilangkan atau dikurangi atau diberhentikan, rasa sakitnya tuh di otot masih ada ya, masih terus berlanjut. Mungkin bisa hilang tapi ya dalam jangka waktu yang lama, atau bahkan tidak bisa hilang sama sekali sampai perlu ada obat ya, pemberian obat. Ya biasanya gotrak ini dialami karyawan kantor ini biasanya mengenai terkait tendinitis ya pada pergelangan tangan atau CTS ya, carpal tunnel syndrome ya, atau tenis atau epikondilitis ya, atau juga neck strain, atau juga shoulder tendinitis ya, atau low back pain. Beberapa faktor risiko ergonomi yang berkaitan dengan gotrak ini diakibatkan faktornya karena
postur yang janggal ya, atau upward posture. Ya, artinya postur yang janggal ya posisi antara pandangan ya, area pandangan mata ya, posisi leher, posisi uh, uh, pinggang ya, bagian punggung ya, yang misalkan harus menunduk ke depan ya, atau harus miring ke depan yang berlebihan. Nah, itu adalah contoh-contoh ya postur yang janggal ya. Atau posisi lengan atas dan bawah yang sudutnya kecil gitu ya. Itu adalah postur yang janggal yang akan mengakibatkan gangguan pada otot tulang rangka ini. Lalu gerakan yang berulang ya, repetitif movement atau ya seperti misalkan mengetik ya. Lalu aktivitas yang statis ya, atau yang ya diam gitu. Posisi yang tetap dalam jangka waktu yang lama. Ya ketika misalkan kita ya sekarang lagi kuliah posisi yang statis gitu ya. Ini perlu ada fleksibilitas untuk menggerakkan ya bagian-bagian otot kita. Lalu force-nya atau misalkan contohnya yang maksudnya adalah ya pemberian tenaga yang berlebihan ya. Misalkan ketika aktivitas memegang mouse ya terlalu kuat ya, lalu menggerakkan jari-jari tangan ya, atau menggunakan hektar, kemudian membawa dokumen yang tebal ya, atau mengangkat benda-benda berat dengan satu tangan. Kemudian juga contoh faktor yang lain misalkan kondisi mechanical contact stress ya. Jadi kondisi kita stres pada bagian tertentu ya, misalkan lengan atau tangan ya, ataupun juga pergelangan tangan ya, antara pergelangan tangan dengan lengan bawah ya. Ya, ini akan menyebabkan juga gangguan pada otot tulang rangka. Ya, prinsip dalam kerja ergonomi perkantoran bisa kita klasifikasikan menjadi 10 ya. Sama bekerja dalam postur yang netral. Ya, misalkan posisi bekerjanya duduk ya maka ya harus disesuaikan, misalkan posisi tulang belakang gitu ya, ini harus ada bantalan ya yang menopang bagian tulang belakang kita. Kemudian posisi leher juga ada sandaran ya. Ataupun juga netral itu ya posisi sedikit tegak ya, agak tegak. Kemudian mengurangi beban yang berlebihan ya ketika dalam mengangkat atau juga aktivitas yang repetitif. Lalu memposisikan alat kerja ini terjangkau ya. Ya kita mungkin sudah belajar itu di bagaimana posisi-posisi alat-alat yang sering kita gunakan ya, atau yang penting gitu, itu berada pada jangkauan tangan kita. Lalu bekerja dengan ketinggian yang sesuai ya, ketika duduk atau pekerjaan yang berdiri gitu ya harus disesuaikan dengan ketinggian tubuh pekerjaan itu karyawan. Kemudian mengurangi gerakan-gerakan yang berlebihan ya. Artinya misalnya kalau ketinggiannya jauh gitu ya di atas, maka
jangkauan yang lebih, gitu ya, kita harus melakukan tangan itu menjangkau lebih daripada kemampuannya, gitu ya, dan itu sering, ya, itu juga akan berdampak pada cedera, ya, pada tubuh. Ya, sehingga caranya ya kita menambah alat atau menambah alas, gitu ya, misalkan untuk mengurangi gerakan-gerakan yang berlebihan. Kemudian meminimalkan kelelahan dan beban statis, ya. Lalu meminimalkan titik-titik tekanan, ya, memberikan jarak ruang yang longgar, ya, untuk fleksibilitas gerakan tubuh, ya. Kemudian memanajemen waktu istirahat, ya, jadi tidak bisa secara statis terus-menerus, gitu ya, bekerja dalam jangka waktu yang lama, duduk, ya, walaupun posisi duduknya sudah posisi yang netral, ya, atau posisi yang ideal, gitu, udah ada bantalannya, udah ada sandarannya, kemudian tidak menggantung, gitu ya, tetap, ya, karena posisinya statis, ya. Jadi perlu ada waktu jeda istirahat, ya, untuk merelaksasikan tubuh kita, walaupun kondisinya sudah netral, sudah ideal, gitu ya. Tetap harus ada waktu istirahat, ada ruang, ya, yang longgar, gitu ya, untuk clearance, untuk fleksibilitas tubuh, gitu ya, untuk relaksasi. Lalu menjaga lingkungan yang nyaman, ya, ya, suhu, temperatur, dari sisi penerangan, gitu ya, itu juga harus dijaga dan disesuaikan dengan kapasitas dan beban pekerjaannya. Oke, mungkin itu ya yang ditanyakan atau didiskusikan. Oke, ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Ya, ada. Cukup, Pak.
Oke. Saya presensi dulu ya. Pria G. Hermanto. Hadir, Pak. Putri Ika. Hadir, Pak. Raffi Guswa. Ada Raffi Guswa Pratama. Hadir, Pak. Siti Fatimah. Ada? Siti Fatimah, ada nggak? Nggak ada. Rafli Ardiansyah. Hadir, Pak. Doli Afandi. Ada Doli Afandi. Ada ya. Nandiati. Hadir, Pak. Hanifa Galatea. Ada Hanifa Galatea. Bagas Gilang. Ada Yehezkiel Sitio. Hadir, Pak. Axel Mario. Ada Axel Mario. Nggak ada. Hadir, Pak. Ada nggak? Ada Axel Mario. Nggak ada ya. Ferdi Purtama. Pak. Lydia Renly. Hadir, Pak. Raditya Gabriel. Hadir, Pak. Miftahul Fajar. Rizzy Amelia. Nabila Lintang. Hadir, Pak. Tarisa Rahmania. Ada Sisean Jensen. Ada nggak? Sisean Jensen. Pedro Sirai.
Izin Pak, Axel Mario hadir Pak. Tadi mic-nya bermasalah Pak. Oke. Sisean, ada Sisean Jensen. Bertila Ikania, Hadir, Pak. Muhammad Rifat, Hadir, Pak. Neni Oktarina, Hadir, Pak. Teresia Mareta, ada Teresia Mareta. Hadir, Pak. Oke, Natania Eklesia, Hadir, Pak. Muhammad Arfarian, Hadir, Pak. Alsifa Juni, Hadir, Pak. Amanda Putri, Hadir, Pak. Danistio Panji, ada Danistio Panji, ada Danistio Panji Ramadan, nggak ada. Krisna Fahmi, Hadir Pak. siapa? Tadi siapa yang nyet? Saya Pak Krisna. Oke. Oke. Ya, ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Ya, Tarisa, kenapa? Permisi, Pak. Tadi Tarisa hadir, Pak. Oke. Oke. Pak, maaf Pak, materinya bisa dibagikan nggak Pak? Ya, nanti saya akan bagikan. Baik, Pak. Kalau Siva, apa? Bapak, maaf izin bertanya Pak terkait sama absen minggu lalu. Jadi kan saya baru PRS dan juga baru divalidasi. Jadi untuk absen minggu lalu itu udah scan, tapi di pocket itu nggak masuk. Apakah di Bapak masuk atau bagaimana ya Pak keterangannya? Terima kasih Pak. Oke. Ya, siapa? Oh, nggak masuk. Ya, nanti pertemuan pertama saya set semua hadir aja. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Dasar. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan untuk kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.